Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini kita akan coba membahas tentang berita yang diterbitkan dari salah satu media online dengan judul bahwa ahli ITB .2 kasus e-fishery berdampak sistemik pada ekosistem startup RI. Nah, berita ini diterbitkan tanggal 26 Januari tahun 2025 oleh Dea Andriawana. Intinya, ini adalah salah satu berita yang mengangkat tentang skandal dugaan terkait kecurangan salah satu startup, yaitu e-fishery, di mana startup ini atau e-fishery ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga seolah-olah memiliki laba atau pendapatan yang cukup besar, yaitu sekitar 12,5 triliun. Nah, tentu ini kalau memang benar terjadi ya dan terbukti di pengadilan, ini akan semakin membuat stigma negatif. Jadi saya cenderung melihat bahwa banyak dari para founder startup ini, tapi tidak semua ya tentu saja, yang sepertinya hanya menghalalkan atau oknum-oknumnya ini sepertinya kurang memiliki integritas yang cukup baik ya. Nah, terutama kita tahu ya beberapa waktu lalu selain muncul dugaan kasus ini juga muncul kasus-kasus yang lain ya, dimana akhirnya menimbulkan stigma negatif terhadap startup Indonesia. Nah, tentu ini harus kita pelangi, artinya seperti ini ya. Kita boleh memiliki karya yang luar biasa, ide yang otentik, yang membuat pemecahan dari masalah-masalah sosial yang ada, atau masalah UKM, atau masalah bisnis yang ada. Namun yang terpenting dari suatu bisnis yang saya lihat dan saya observasi ya, itu adalah salah satunya integritas. Kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar yang dari dulu ada sejak zaman kemerdekaan katakanlah ya, atau sejak tahun 70-an, 80-an, dan masih bertahan hingga saat ini, itu semua rata-rata ownernya memiliki integritas yang kuat ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan mentalitas pengusaha-pengusaha pada era sekarang? Nah, tentu kita tidak bisa menyamaratakan dan tidak bisa membandingkan secara apple to apple. Kenapa? Karena apa yang terjadi di lingkungan pengusaha zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Zaman dulu tidak dibekali dengan internet dan lain sebagainya, tapi sekarang dibekali dengan internet. Artinya ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibandingkan. Tapi satu hal yang prinsip tidak pernah hilang itu adalah integrity. Ya, kalau kita sudah berintegritas dan kemudian dipadukan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah sehingga membuat semacam terobosan ya, itu akan luar biasa. Nah, yang kedua adalah kemampuan bersabar ya, saya pikir ya. Kemampuan bersabar ini tidak muncul ya, tidak muncul atau tidak terlihat sebagaimana kemampuan bersabar yang ditunjukkan oleh pengusaha-pengusaha yang sudah teruji ya. Kebanyakan dari kita itu selalu ingin mendapatkan hasil yang cepat, yang instan, karena adanya teknologi dan sebagainya, akselerasi dan sebagainya. Tetapi kadang kita melupakan satu fondasi yang kokoh, dimana menurut kita fondasinya sudah cukup kuat, tetapi ketika kita lihat atau kita jalani lebih besar lagi beban yang ditanggung, fondasi itu ternyata gak kuat. Nah, fondasi itu adalah salah satunya integritas, dimana kita sebagai pengusaha ya kita harus menyampaikan apa yang diperoleh dengan jujur di
usaha kita ya. Jangan kita memanipulasi atau mencoba untuk memoles laporan keuangan sehingga seolah-olah kita sukses, tetapi itu hanya memberikan bom waktu di masa mendatang kepada penerus-penerusnya seperti itu. Nah, tentu ini juga akan menjadi perhatian para venture capital ya, visi-visi di mana akan lebih selektif dalam menempatkan investasinya ya, baik secara visi yang sudah besar, venture capital yang sudah besar, maupun individu yang bersifat sebagai angel investor ya. Nah, artinya kalau semakin banyak kasus, semakin banyak masalah, tentu harus semakin hati-hati. Jangan-jangan startup ini hanya hype saja dalam 10 tahun terakhir ini. Setelah itu dia declining. Artinya orang kerja di startup dulu kita merasa pride, merasa canggih, merasa problem solver banget, tapi ternyata tidak didukung dengan pondasi yang kuat. Nah, harapannya back to bisnis, bahwa bisnis itu ya bisa berkembang cepat, tapi pondasinya harus kuat. Itu saja. Itu saja yang mau saya komentari. Ini pendapat pribadi ya. Semuanya ini silahkan kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.